Pajak merupakan sebuah kata yang sudah tidak terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Karena Indonesia mewajibkan penduduknya untuk membayar pajak. Pemerintah menuntut pajak kepada masyarakat atas dasar keadilan. Sebaliknya, masyarakat menuntut keadilan kepada pemerintah melalui pengelolaan pajak secara tepat sasaran dan efektif, guna melahirkan keadilan. Kata keadilan di sini bisa menjadi sangat relatif kebenarannya antara pemerintah dan masyarakat. Itulah realita yang terjadi di negara kita. Memang, secara substansi, pajak mewujudkan keadilan melalui sumbangsi kepada negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berbicara mengenai keadilan, tentunya setiap orang menginginkan keadilannya masing-masing, terlebih saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Di tahun 2022, Indonesia masih dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi, karena Indonesia masih berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sri Mulyani, Indonesia sedang berupaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan perpajakan dan reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia mengeluarkan sebuah regulasi dalam RUU HPP yang salah satu poinnya adalah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%. Dan hal ini masih akan terus dinaikkan sampai 15%. Selanjutnya, tax amnesty dibebaskan oleh pemerintah yang dimana denda pajak sebelumnya dihapuskan. Sebelum kita berlanjut mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita simak beberapa poin dampak negatif dari pandemi COVID-19 berikut ini. Poin pertama adalah produksi menurun. Tidak adanya permintaan dari masyarakat akan menurunkan produksi barang dan jasa. Menurut hasil survei LIPI pada tahun 2020 tercatat 39,4% usaha terhenti. 57,1% usaha mengalami penurunan produksi dan hanya 3,5% usaha saja yang tidak terdampak. Poin kedua, menurunnya permintaan. Dengan minimnya pendapatan akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan permintaan di masyarakat menurun. Poin kedua adalah PHK. Sebanyak 114.340 perusahaan di Indonesia melakukan PHK dengan jumlah 1.943.916 orang yang mengakibatkan Indonesia mengalami peningkatan pengangguran dari 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Poin keempat, masyarakat kehilangan atau pendapatan menurun. Dengan banyaknya usaha yang ditutup secara sementara bahkan permanen, mengakibatkan pendapatan menurun, bahkan masyarakat kehilangan pendapatan. Poin kelima, usaha besar tutup. Tidak hanya UMKM, pandemi COVID-19 mengancam seluruh lini usaha dalam negeri, termasuk usaha-usaha besar, yang berdampak pada 1.300 toko retail tutup. Poin terakhir, UMKM gulung tikar. UMKM merupakan pelaku usaha yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19, yang akibatnya 1.785 koperasi tidak bisa beroperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar. Solusi. Coba bayangkan, ketika hari ini dampak dari pandemi COVID-19 masih mengancam di Indonesia. Akankah regulasi yang pemerintah keluarkan ini efektif dalam rangka memulihkan ekonomi nasional? Ditambah lagi, ketika kenaikan PPN diberlakukan, ini hanya menghasilkan kenaikan harga barang yang mengakibatkan apa? Menurunnya daya beli masyarakat, kenaikan inflasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan menurun. Atau dengan kata lain, kenaikan PPN akan mempengaruhi kontribusi terhadap konsumsi masyarakat yang menurunkan kesejahteraan konsumen.
Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Syifa Nazla Zahranada dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.